Maaf Bu, kepentingan Anda apa ngurus ijazah Pak Jokowi? Anda tahu hukum nggak Bu? Saya maafin. Ini ya, jadi saya ini kan rakyat Indonesia. Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, beliau digaji, diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sebagai presiden. Dan itu diambil dari APBN. APBN itu sebenarnya dari mana? Dari kekayaan alam Indonesia. Dari pajak-pajak yang kita bayar nih, gitu loh. Jadi jangan kamu pikir setiap orang nih rakyat Indonesia itu bayar pajak loh. Kayak kamu beli telur, kamu nggak tahu aja kalau telur itu udah ada pajaknya, gitu loh. Gula segala macam, semua yang kamu pakai, yang kamu beli di warung dimanapun itu sudah include pajak. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Apalagi sekarang kan ada undang-undang keterbukaan informasi gitu ya. Ya kayak kita, bukan kita ya, maksudnya mereka yang mau ada di pemerintahan aja mereka harus buka-bukaan loh. Ibaratnya sampai ke LHKPN, jadi kekayaan dia tuh berapa itu kan sampai dibuka. Jadi kalau kamu udah masuk ke pemerintahan menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin negara, udah nggak ada lagi yang namanya menyembunyikan ini, menyembunyikan itu, udah nggak bisa lagi. Seharusnya seperti itu. Saya nggak bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya bilang adalah Pak, daripada rakyat ini pada ribut semuanya, terpecah. Bahkan sekarang ini Jenderal Purnawirawan pun udah, maaf ya Pak Hercules, maaf ya, karena ini kan bahasanya para purnawirawan dibilang preman gitu ya. Ini kan udah nggak baik, gitu loh. Diadu domba antara kita nih, kayak kamu sama saya nih. Akhirnya kan kita jadi adu argumentasi kan. Kamu merasa saya ngurusin ijazah Pak Jokowi, saya merasa loh, dia kan sebagai pemimpin ya, pernah memimpin Indonesia ya, sampai sekarang pun Pak Jokowi kan masih pakai fasilitas negara, masih ada dapat uang pensiun kan, dari mana duitnya, gitu loh. Mau dibikinin rumah sebagai yang pernah sebagai orang yang pernah presiden, itu kan pakai duit siapa? Pakai duit negara loh semuanya. Seperti misalnya nih Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ngomongin soal pikselnya lah, soal tanda tangannya begini segala macam lah, fotonya nggak cocok lah, fontnya apa gimana segala macam. Dilawan dengan pengacara yang cuma bisa ngomong, oh yang penting kan kita UGM udah bilang bahwa itu ijazahnya asli. Maaf ya. Udah deh, ijazah palsu ini kan banyak juga gitu loh. Saya nggak ngomongin UGM ya. Yang lain-lain gitu loh, universitas lain ada loh yang ngeluarin ijazah palsu. Gitu loh. Itu Pak Guru Gembul, coba deh. Channel Pak Guru Gembul. Dia tuh buka semuanya. Bahwa namanya ijazah palsu itu juga emang udah banyak. Seperti Ibu Dr. Tifa. Beliau ngomongin tentang anatomi tubuh gitu loh. Bahwa di foto yang di ijazah giginya Pak Jokowi lurus semuanya. Nah sekarang kok giginya jadi beda, perubahan bentuk hidung, bentuk kuping, gitu loh. Sedangkan yang menjawab itu bukan dokter lagi gitu loh, tapi pengacara yang nggak punya ilmu kedokteran. Itu kan jadi please deh gitu loh kan. Ini juga saran saya untuk Pak Jokowi, mendingan Pak, mungkin Bapak bisa cari orang ilmuwan seperti Pak Rismon, seperti Pak Roy Suryo, seperti Ibu Dr. Tifa untuk membela Bapak gitu loh. Saya juga heran deh kenapa sih kok yang ahli-ahli digital yang lain di Indonesia kan pasti banyak, kok nggak ada yang bela Pak Jokowi sih gitu loh. Tolong dong, biar jadi kita juga rakyat jadi tercerahkan. Sebenarnya gimana sih yang terjadi, apa sih gitu loh. Jadi jangan terus-terusan kita diadu domba. Bahkan sekarang jenderal sama Hercules dan kelompoknya juga jadi berantem gitu. Itu aduh please deh, kita mau kapan majunya gitu loh. Kan berkali-kali nih Projo bilang kapan kita majunya. Bener, untuk hal sekecil ijazah yang harusnya, aduh mak, saya nih kalau punya ijazah UGM, gue laminating, gue taruh kali di tembok. Saking bangganya. Kok sekarang punya ijazah UGM, pernah jadi presiden, kok nggak mau nunjukin? Nggak bangga apa Pak Jokowi? Bangga dong Pak, tunjukkan ijazah asli Bapak gitu. Jadi kita juga rakyat Indonesia jadi harmonis kembali gitu. Nggak ada kok yang membenci Pak Jokowi, kita cuma kepengen kejujuran aja. Kalau emang jujur kan ya nggak apa-apa. Kalau Bapak emang kesel sama yang Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, ya tinggal masukin ke penjara aja. Kalau menurut Bapak mereka itu fitnah, makanya Bapak tinggal nunjukin nih loh ijazah aslinya. Ini SD, SMP, SMA, kuliah. Biar Pak Bambang Tri juga yang waktu dulu menggugat ijazah SMA Bapak tahu juga sebenarnya Bapak punya ijazah SMA. Sekarang Bambang Tri pernah masuk penjara, tetap juga kan nggak ada ijazah SMA yang pernah ditunjukin oleh Pak Jokowi gitu loh. Saya tahu Bapak bangsa, saya tahu Bapak hebat, saya tahu Bapak, wah Masya Allah. Ya Pak ya, tolong selesaikan nih Pak tentang polemik ijazah ini. Udah gitu loh. Kasih tahu semuanya biar kita semua rakyat Indonesia bisa saling bergandengan tangan lagi, bisa saling baik-baik lagi gitu. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direncanakan ya, mengerti dia benar seperti yang dibilang host yang Pak Jangka ini, ya benar. Sewaktu-waktu lo masih sebelum ada itu dia pasti tahu bagaimana menggerakkannya. Tentu kita tahu siapa BG. Dia itu kan waktu itu kan kepala BIN.
BG kepala Jadi kita- bin, Bang, maaf ya Bang. BG kepala bin dulunya itu kan penuh info yang valid, info A1 itu. Jadi BG Iya. memang paham siapa saja Budi Ari ini yang main sama Budi Ari, kemana uangnya, untuk apa uangnya. BG tahu persis itu, makanya Budi Ari langsung to the point aja. Ini yang Iya. bocorin BG, kan begitu konsepnya. Iya. Terus? Waduh, Kan udah kan? gimana Bang Slamet? Gimana Bang Slamet? Ini orang-orang ini nyudutkan Budi Ari semua ini, atau bela PDI apa orang ini? Gimana Bang Slamet? Yang nyudutkan PDIP kan cuma hostnya dari tadi, dari awal. Jangan fitnah, jangan fitnah, jangan fitnah, jangan fitnah loh, jangan fitnah. Gitu loh. Aku kan dari tadi tuh aku membela, aku bilang ini tuduhan yang keras, ini harus dibuktikan. Karena salah satu PDIP itu nggak pernah terlibat masalah korupsi loh dari 10 tahun yang lalu. Jadi aja karena salah-salah ngomong gitu loh Bang Slamet. Iya, Jadi gini, kan antum bilangnya kan sekarang. Tadi waktu kita berdua kan ngomongnya nggak kayak gitu waktu kita bertiga. Aku sembunyi tangan itu. Pindah. Enggak, maksud saya kan Budi Ari ini nggak usah lah kalau bawa-bawa BG nggak jadi masalah lah karena tahu mungkin BG itu karena intelijen ya tahu di mana-mana siapa yang ini. Tapi kalau udah bawa partai itu nggak masuk di akal gitu, nggak masuk dalam nalar kita gitu. Masa partai menunjukkan kan gitu loh Bang. Maksudnya kalau dia hanya Budi Ari ke BG aja nggak jadi masalah sih gitu. Kok di PDIP disudutkan juga gitu. Itu Bang. Betul Bang, maksudnya itu kalau ke BG kan berarti oknum nih kan, oknum ini yang BG. Tapi kalau ke PDIP seakan-akan PDIP ini ngelola partainya, duit partainya dari judul. Apa maksudnya ini Bang Slamet? Coba jelasin dulu Bang Slamet. Nah itu tuduhan antum yang awal gitu sebelum teman-teman datang waktu kita lagi bicara bertiga gitu loh. Nah, jangan kejebak ucapan hostnya ya. Sekarang hostnya ketahuan hostnya. karena hostnya sekarang udah banyak orang, hostnya tuh berkelit di situ. Itulah namanya ya politikus seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memaklumi. Gitu. Iya. Yang ini kan jelas ya dari tagline-nya kan. Budi Ari versus PDIP. Berarti seolah-olah PDIP itu selevel dengan Budi Ari. Nah itu kan pelecehan itu host nulis kayak gitu terhadap PDIP. Itu yang pertama. Legislator PDIP cecar Budi Ari soal partai menjadi mitra judul di Senayan. Nah orang-orang legislator tuh mencecar, jangan fitnah kami gitu. Nah biar nggak fitnah itu kan harus dibuktikan, ditunjukkan ceknya ke siapa, cashnya ke siapa, seperti itu. Nah karena ini belum komprehensif dan ada gini teman-teman ya, jadi gini, setauku dulu ini off the record ya teman-teman, tolong jangan dipublikasikan. Hostnya itu pernah sakit hati dengan kader PDIP gitu loh beberapa waktu yang lalu. Jadi karena ada sesi individual kayak gitu, nah akhirnya dia itu menyerang institusi PDIP-nya. Sebetulnya dia hanya sakit hati dengan seseorang gitu loh. Seseorang yang notabene kader PDIP, akhirnya dia kena semua PDIP menjadi bulian dari hostnya gitu. Ini kayak Budi Ari dia nih, suka fitnah orang. Suka kali fitnah orang. Kapan aku ada urusan sama PDIP? Aku senang. Kenapa ya? Jujur aja ya Bang semua ya, yang ingin nonton juga ya. Budi Ari membuka dengan PDIP, versus PDIP, artinya mereka berseteru gitu loh. Enggak apa-apa, enggak ada juga. Mereka damai juga enggak ada untung sama aku, mereka ribut juga enggak ada untung juga sama aku.
Tapi Bang, PDIP itu bukan kader kaleng-kaleng Bang, awas loh. Dicecer gimana pun juga PDIP bukan kaleng-kaleng gitu kan. Ada itu ramai iklannya kan. Justru Bang, aku tuh gak suka dengan cara Budi Ari ini main tuduh-tuduh Iya. aja tanpa bukti. Harus dibuktikan dong. Kalau memang PDIP terlibat, apa buktinya? Jadi jangan asal cop-cop aja. Udah kayak Hasto aja. Persis, nggak jauh. Sama kayak Hasto. Ini drama-drama Korea aja kayak gini mah. Udah kayak tersanjung 6 aja. Habis. Itu loh. Kalau memang benar, buktikan supaya rakyat ini dibiasakan ditampilkan dengan bukti, data, fakta, realitanya seperti apa gitu. Jangan asal asumsi, tuduhan gitu loh kan. Kalau memang pembagiannya gak rata, yang buat rata pembagiannya gitu loh. Iya, Bang, tadi iya, turun, ngerti, tadi ngerti. terpental Bang. Ya, silakan Bang Dola. Nah, ini Bang Dola ini setuju sama aku dia. Biarin aja mereka bacok-bacokan, orang gak ada urusan sama kami. Nggak, maksudnya begini, anggota dewannya harusnya peka. Dia harus tahu bahwa rakyat nih butuh hiburan. Harusnya jangan cuma diceramai, disembur ke Budi Ari gitu kan, atau Betul, disamping betul, Bang. naik gitu kan, biar seru jadi kelihatan nih Bang. Bener gak Bang? Betul, sepakat aku. Kalau cuma diceramain aja nggak seru, sambit nama Seru sepatu lah. kan mestinya. Kan kita Iya. Bentak-bentak kek gitu loh kan. Kau ini asal tuduh aja kau ya. Buktikan kau. PDIP ini partai yang paling bersih di Indonesia. 10 tahun yang lalu nggak pernah ada namanya korupsi di tubuh PDIP. Jadi jangan asal kau ya bilang gitu harusnya. Apalagi Besok, pakai lempar sepatu sekalian ya. iya, besok kami akan datang ke Mabes Polri untuk buat laporan gitu, atas tuduhan yang keji ini. Gitu harusnya. Suka aku kayak gitu, suka, beneran suka. Nah, nanti dari PDIP, bukan kami aja, partai lain juga terima kok. Nah, bagus, hantam-hantam lah kalian semua, bacok-bacokan lah kalian semua. Gitu loh Bang, maksudnya tuh. Jadi konsen saya gini, Bos. Konsen saya gini, Ya. Bos. Jadi supaya Budi Ari ya bersegera mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu tentang PDIP, dia harus konsen gitu. Jangan nanti ada, karena soalnya tendensi politik antara PDIP dengan bosnya itu Jokowi kan makin berat sekarang, makin meluas kan. Artinya jangan bermain kata-kata si Budi Ari ini. Dia harus memperjelasnya dengan singkat siapa aja yang terkena di situ. Apakah oknum? Beritahu. Memang ada, karena kan ada tertangkap itu kan dari siapa, adiknya Taufik itu kan, Taufik Kemas itu kan ada. Apakah itu? Itu. Makasih. pokoknya nggak seru Bang. Kalau nggak main tonjok-tonjokan Bang. Pengennya kayak di film gitu, main tonjok-tonjokan biar seru. Enggak, Iya. kalau jangan tonjok-tonjokan Bang, lempar sepatu aja kayak di parlemen yang lain gitu. Iya jadi seru dilihatnya Bang. Bener nggak Bang? Kalau nyemain ini nggak seru. Untung Marwara Sirait nggak ada di situ ya, nggak di barisan PDIP. Kalau ada Marwara Sirait di Paran itu berantem itu Budi Ari di luar, walaupun tidak dalam satu komisi dia. Iya. Benar loh, benar. Tapi memang tuduhan Budi Ari ini, aku kayak ngeliat drama, ini kayaknya dejavu banget sih. Emang semua yang dekat sama PDIP ini sama kayak Hasto, kayak Budi Ari ini emang mirip-mirip semua ya dari Projo nih ya? Kenapa ya? Dramanya gitu-gitu aja gitu, membosankan gitu dramanya. Yang seru lah, bacok-bacokan kayak gitu kan, saling umpat, saling kasih maki, kayak di komal-komal gitu loh. Ya, artinya kita lihatlah apa efeknya nanti kepada PDIP, kita lihat dulu. Kebetulan ya bagaimana pendukung PDIP yang di bawah itu mulai kan bergeliat, saya lihat di komal-komal yang lain sudah bergeliat mau melakukan klarifikasi. Saya bilang percuma diklarifikasi. Kalau soal judul ini sudah ada ditangkap dulu adiknya si Taufik, kan dia orang ini. Jadi nggak usah Itu kriminalisasi, itu kriminalisasi itu, mentang-mentang PDIP oposisi, kriminalisasi ini, aduh Kim ini parah. Gini, Parah ini. PDIP itu telah menikmatin selama 9 tahun bersama Jokowi ya. Jadi kita tahu itu apa yang di kantong mereka itu. Nggak usah lah munafik mereka.
Nuduh. Abang ini nuduh. Mulai. Bukan. Fitnah nih. Loh, Bang Ron nanya, boleh nggak Bang? Saya tuh nggak tahu sama sekali nih. Itu BA itu kan ini ya pentolannya Projo. Kemungkinan ada nggak atau kemungkinan besar hasil judol itu masuk ke organisasi yang namanya Projo itu gimana? Kemungkinan besar bener nggak itu? jadi gini, jangan kita jadi Projo itu nggak semua mereka menyiapkan judi online ya. Jadi jangan. Jadi kita harus bersikap tegas di situ. Enggak kan itu Artinya apa? organisasi Bang Ronda, organisasi Ya kan organisasi, perlu dong tapi dana. enggak organisasi itu kan jadi gini, ada organisasi yang alergi terhadap bantuan judol ya. Kita bedakan. Kita Nah, harus kalau sampai di situ. kalau itu si Projo anti judol ya. Kalau duit sih Bang mengalir kemana aja Bang, kayak air Bang. Lah makanya kalau misal Jadi gini, kemungkinan besar masuk ke Projo gitu gimana? Masuk akal kayak itu kalau kemungkinan besar. Bisa kemungkinan orang Jadi, Abu Ari relate makanya sama Projo. makanya saya katakan tadi ya, Projo itu basisnya si Jokowi, tentu dia memberikan sesuatu yang membantu finance daripada Projo. Oh, jadi termasuk Kemudian- itu maksudnya Abang Bukan, Kak. termasuk hasil judi itu masuk akal ya? Iya, Pas itu Pak Jokowi nggak keluar dari kantongnya, suruh coba kamu danai Budi Ari gitu. Nah, iyalah, nggak mau dia keluar. Orang Ya, Jokowi enggak pindahan dong. dari istana aja Enggak, sama enggak. sekali nggak